Halo, jumpa lagi dengan saya, Sofyan Finansial. Video kali ini kita akan coba bahas terkait saham Telkom, di mana Telkom ini rupanya banyak yang nyangkut, dan ada komentar kemarin yang minta review dari valuasi soal Telkom. Di video kali ini saya akan coba bahas secara ringkas, dengan hitungan-hitungan yang mungkin saya coba percepat, dan beberapa video sebenarnya saya sudah bikin terkait hitungan-hitungan valuasi seperti studi BRI dan Telkom di video sebelumnya. Apalagi sekarang harga Telkom sudah turun dari harga 3.000 pecah ya, sekarang sudah bermain di level area 2.900-an. Dan apakah di level sekarang ini menarik atau enggak? Lalu apakah valuasi saham Telkom ini bisa seperti apa yang diharapkan dan berapa target price-nya? Kita akan coba diskusi masalah itu di video kali ini. Lalu yang kedua, Telkom ini turun karena beberapa sentimen ya, seperti yang paling hangat kemarin itu terkait Starlink yang berinvestasi di Indonesia atau membuka layanan provider internet, dan noise yang ada di sana, berita-berita sudah mulai bersuara. Tapi untuk itu saya akan coba buang dulu. Kita akan fokus pada hitung-hitungan yang ada sekarang pada laporan keuangan terakhir, dan tentunya disclaimer, perhitungan saya ini merupakan menurut versi saya, kadang ada yang saya modifikasi untuk mempermudah perhitungan pada valuasi Telkom ini. Untuk itu kita langsung aja simak berikut ini. Baik teman-teman semuanya, kita coba mulai. Jadi saya hitung valuasi Telkom ini ada beberapa metode yang saya gunakan. Yang satu menggunakan discounted cash flow, yang satunya lagi dividend discount model. Lalu kita coba hitung juga seperti yang kemarin dengan menggunakan equity bond, ya kita coba ulangin. Dan yang terakhir dengan menggunakan Gordon Grow model ya. Mungkin akan saya coba persingkat aja biar lebih cepat dari pembahasan valuasi kali ini. Yang pertama soal DCF, teman-teman bila ingin tahu perhitungannya bisa tonton di video sebelumnya. Pertama, dari discounted cash flow ini kita harus menghitung terlebih dahulu discount rate itu berapa ya. Discount rate ini bisa dibilang initial rate of return atau bisa dibilang juga cost of equity ya atau COE, dan kita akan masuk ke bagian sini, kita hitung cost of equity-nya Telkom. COE-nya itu rumusnya adalah risk free ditambah beta dikalikan equity risk premia atau risk premium. Lalu kita masuk pada risk free ya. Risk free yang kita gunakan adalah teman-teman bisa buka di risk free 10 tahun obligasi, mungkin bisa kita ambil dari IBPA, penilai harga efek. Kita masuk pada bagian berapa dari 10 tahun ini 6,8 ya, 6,87. Maka kita tulis saja di sini 6,87 risk free rate-nya. Lalu kita masuk kepada perhitungan beta. Beta ini saya pakai angka 1. Jadi untuk membahas beta mungkin next time aja. Sebenarnya ini alangkah baiknya menggunakan beta dari Telkom ya. Tapi untuk mempercepat dari perhitungan ini saya pakai beta dari market yaitu 1. Jadi beta ini bisa 0, ya teman-teman, di bawah 1 atau di atas 1. Cuman untuk mempermudah kali ini kita gunakan angka 1. Selanjutnya kita masuk pada equity risk premium. Jadi equity risk premium ini penting kita ketahui berapa sebenarnya. Untuk itu rumusnya adalah expected market return dikurangi risk free. Nah, kita akan coba hitung terlebih dahulu. Tadi kan risk free-nya sudah ketahuan ya, 6,87. Nah, sekarang berapa expected market return-nya? Nah, expected market return kita bisa masuk di sini. Ini sebenarnya saya sudah hitung. Jadi teman-teman bisa simak aja. Jadi saya ambil data 10 tahun yang lalu dari tahun 2014 hingga 2024 per Januari ya. Ini closing price-nya masing-masing ditarik ya. Lalu kita hitung return tahunan teman-teman. Return tahunan dari Telkom ini kita lihat dari 2014 ini 24%, 18%, 16%, 3% hingga 3% ya di akhir tahun 2023. Lalu dari return ini semua kita hitung expected market return-nya dengan menggunakan geometric mean namanya. Ini saya singkat aja, saya percepat. Jadi totalnya adalah 5,7%. Rumusnya bisa disimak di atas ini. Jadi expected market return ini ketemu 5,7 ditambah dividen, ya saya bulatkan 3,5, maka ketemu total expected market return sebesar 9,2%. Nah, kita langsung kembali ke hitungan tadi, ke cost of equity. Nah, ini kita kembali ke sini. Ini saya kotakin terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, kita ketemu expected market return, kita tulis 9,2 yang tadi ya di sini. Maka kita ketemu cost of equity-nya 9,2. Jadi, cost of equity kembali risk free ini 6,87 ditambah beta dikali equity risk premium, maka ketemu 9,2 ya. Nah, sehingga kita sudah bisa masuk di sini. Kita tulis saja 9,2%, kita discounted cash flow. Lalu ini sebenarnya satuannya saya bulatkan ya 9, tapi sebenarnya ini 9,2. Lalu kita masuk pada perpetual growth rate 10
sebesar 3%. Nah, pertama, seperti biasanya kita harus tahu laba bersih atau free cash flow dari Telkom pada tahun 2023. Kita coba download laporan keuangannya, saya sudah download, kita masuk ke 2023 ya teman-teman. Ini saya zoom dulu. Nah, kita tahu bahwa laba bersihnya Telkom itu sebesar 24,5 ya, 24,5 triliun. Nah, sebenarnya teman-teman itu bisa menggunakan ini 24,5 atau free cash flow ya. 60,5 ini dikurangin capex-capexnya ya. Kurang lebih totalnya kalau saya hitung di sekitar 24 triliun memang, atau 23 triliun sampai 24,5. Kita bisa input, masukkan sini aja 24,5 triliun. Nah, kembali ke grow rate, berapa Telkom grow rate laba bersihnya? Nah, kita hitung masuk ke CAGR. CAGR Telkom di 10 tahun yang lalu kita hitung, ini sepertinya sudah saya bahas ya di konten sebelumnya. Laba bersih atau EPS-nya itu sebesar 147. Kita masukin aja di sini 147 dan nilai akhir di tahun 2023 itu 248. 248. Oke, ketemu CAGR-nya 5,37%. Kita masuk di sini, tulis aja 5,37%. Kita tarik 10 tahun. Nah, maka ketemu terminal value hingga ke totalnya. Lalu kita masuk kepada valuasi jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar Telkom itu sebesar, kalau nggak salah ingat, 99,05 ya. Bentar saya cek lagi ke RTI. Jumlah saham yang beredar Telkom itu 99,06. Maka ketemulah nilai intrinsik per lembar di next years itu 4.900. Nah, kapan ini kita nggak tahu. Entah tahun depan, 2 tahun lagi. Yang jelas nilai intrinsik dari Telkom itu 4.900. Sebenarnya ya dibilang menarik sih ya. Tapi kita lihat nih, sekarang valuasi yang lain. Apabila diskon rate ini misalkan kita gedekan, tadi kan cost of equity-nya kan 9,2%. Sebenarnya menurut saya ini agak kurang sih ya kalau menggunakan cost of equity 9%. Nah, bagaimana kalau kita ganti dengan seperti teorinya Darmudaran. Jadi equity risk premiumnya ini sebesar kalau di Indonesia itu 7,38 ya kalau nggak salah. 7,38 expected market return-nya ini, maka ketemu cost of equity-nya itu sebesar 14,25 teman-teman ya. Kita coba ganti dengan 14,25, maka ketemu valuasinya 2.600. Jadi teman-teman boleh interpretasikan ya. Jadi ketika kita menggunakan 9%-an, kita ketemu sekitar 4.900 sampai 5.000. Tapi ketika kita menggunakan literatur dari Aswad Darmudaran yang menghitung dari equity risk premium dari satu negara tertentu, itu kalau di Indonesia sebesar 7,38. Expected market return tadi kita sudah hitung, jadi sehingga ketemu cost of equity 14,25. Jadi kalau kita menggunakan 14,25 nih teman-teman, itu ketemu 2.600 nih. Nah, sekarang kita akan coba masuk di metode yang lain. Kita akan coba otak-atik dengan menggunakan dividen diskon model. Kita ganti Telkom. Nah, dividen Telkom itu tahun lalu sebesar 178. Ya, 178 dengan grow rate berapa nih? Nah, kita mesti cek CAGR. Dividen 10 tahun yang lalu, Telkom itu kita cek di sini ya. Ini saya sudah browsing juga. Itu ketemu 102,4 dividennya. Nah, teman-teman biasanya kalau kita lihat website seperti ini harus cross-check ulang ya. Karena saya tadi sempat bingung mengenai dividen Telkom ini. Karena di sini dari 2020 itu langsung loncat 2022 teman-teman. Ya, jadi teman-teman hati-hati kalau melihat satu data seperti ini. Harus teliti. Nah, itu untuk sekilas. Kita balik ke Excel sini lagi. Jadi tadi berapa nilainya? 102,4. 102,4, lalu nilai akhirnya tadi dividen berapa? 178 ya, maka ketemu CAGR-nya 5,68 atau 5,7%. Kita masuk ke sini lagi 5,68%. Oke, kita tarik sekarang dengan diskon rate 9% atau yang kita hitung dengan menggunakan manual tadi yang cost of equity 9 ini, itu ketemu 3.600 teman-teman valuasinya. Tapi kalau kita menggunakan yang tadi Darmudaran 14,2, maka ketemu 1.900. Tapi ini menggunakan dividen diskon model. Ya terserah, teman-teman bisa menginterpretasikan sendiri masing-masing berapa. Karena kembali ya, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya itu kan, bahwa penilaian valuasi ini sifatnya subjektif. Kita hanya bisa memberikan satu range tertentu antara harga ini dengan harga yang di masa mendatang. Jadi teman-teman terserah nih. Nanti kita akan coba ulas lagi di video akhir nanti.
Ya, sekarang kita kembali ke sini bahwa dengan DDM diskon rate 14%, itu ketemu 1.900. Tapi kalau kita kembali ke tadi, 9,2%, itu 3.600. Lalu kita masuk ke metode yang ketiga, seperti video yang kemarin, kita menggunakan equity bond. Layaknya berapa sih Telkom itu kalau kita eksekusi dengan mendapatkan CAGR yang menarik? Nah, kita langsung input aja ya. Ini teman-teman bisa tonton di video kemarin. Ini 248 EPS-nya, tinggal kita input aja dengan grow rate 5,68%, lalu kita tarik. Lalu kita harus tulis per multiplier-nya, per terendahnya itu kan Telkom ini kan 12 kali. Maka estimate price year-nya 5.100 dengan dividen 178, kita kalikan 10, maka total harga tambah dividen 6953. Nah, 6953 ini masuk ke sini. Nah, harga sekarang itu berapa? Penutupan tadi sekitar 2950 ya. Maka yield CAGR-nya 8,9%. Terserah juga teman-teman menginterpretasikan apakah CAGR segini itu menarik atau tidak. Nah, lalu bagaimana misalkan kalau kita eksekusi di 2.800, itu ketemu CAGR 9,52%. Lalu bagaimana kalau misalkan kita coba turunkan lagi ke 2.600, nah ini sudah 10,34%. Jadi teman-teman bisa mulai ngerti valuasi yang layak kalau mau beli Telkom di harga berapa ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah dengan metode saya coba hitung dengan menggunakan GGM atau Gordon Growth Model. Ini lebih cepat sih sebenarnya. Dividennya berapa? 178. Dividen growth-nya berapa tadi ya? CAGR, oh ini 5,68%. Maka estimate dividen next year, estimasinya 188 ya. Nah, IRR-nya tadi yang cost of equity kita tulis saja 9,2%. Nah, ini ketemu dengan menggunakan metode GGM 5351. Tapi bagi saya sebenarnya kembali yang tadi saya sampaikan, saya lebih suka tadi yang pakai darmudaran karena lebih konservatif. Jadi kita bisa tahu angka base konservatifnya berapa. Tadi berapa? Saya coba cek lagi. 14,25. Kita masukkan aja 0,25. Maka ketemu 2.200. Nah, itu adalah valuasi dari emiten Telkom. Jadi teman-teman bisa mulai memikirkan apakah menarik atau tidak. Menurut saya paling suka memang dengan menggunakan DCF karena lebih tepat untuk Telkom, tidak menggunakan Gordon Growth Model ataupun dividen diskon model. Karena metode ini sebenarnya lebih tepat pada emiten-emiten yang dividennya besar. Tapi kan Telkom kita tahu bahwa payout-nya kan tidak sampai sebesar yang kayak BRI atau emiten seperti Bank Jatim, HM Sampurna misalkan. Jadi kurang tepat bila kita pakai dengan menggunakan DDM. Jadi makanya saya lebih suka menggunakan DCF. Nah, dengan DCF ini saya tertarik bila 2.600. Karena kalau di harga 2.600 kita bisa mendapatkan CAGR menarik 10,34%. Baik, itu aja dari saya hitungan singkat kali ini soal Telkom. Semoga teman-teman bisa lebih tahu, paham terkait intrinsik atau valuasi dari Telkom ini berapa, dan pastikan teman-teman ketika entry juga tahu resikonya, dan hitungan saya ini adalah disclaimer. Kembali, keputusan semua ada di teman-teman. Itu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. See you.